Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rahma dengan NIM 2313010049. Pada kesempatan kali ini, Alia ingin membahas tentang living fikih hukum keluarga, yaitu tentang mahar. Sebelum lanjut pada pembahasan, kita lihat dulu beberapa video berikut ini. Saudara Tarman, Iya. saya nikahkan Sela Arika binti Arif Supriyati kepada saudara yang walinya telah wakil kepada saya dengan mas kawin berupa alat sholat dan cek senilai 3 miliar rupiah. Saudara bayar tunai. Engkau kepada putri kandung saya yang bernama Anita Rahma dengan mas kawin 1 kapal feri dibayar. Nah, sebelum membahas lebih lanjut nih, kita harus tahu dulu apa itu mahar. Mahar atau yang biasa kita kenal juga dengan istilah mas kawin adalah harta atau jasa wajib yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita pada saat pernikahan. Mahar ini merupakan simbol ketulusan, tanggung jawab, ataupun penghormatan dari seorang pria untuk istrinya. Dan nanti mahar ini menjadi hak penuh milik si istri. Namun, untuk penetapan berapa jumlah mahar yang harus diberikan kepada mempelai istri itu tidak ada regulasi ataupun fikih yang mengaturnya. Yang ada hanya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa saduqatihinna nihla, yang artinya adalah, dan berikanlah mas kawin atau mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Adapun di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2117 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, khairus sadaqi aitsaruhu, yang artinya adalah mahar yang paling baik adalah mahar yang paling mudah atau mahar yang paling ringan. Di dalam hukum positif Indonesia pun tidak ada pembahasan mengenai berapa jumlah dan maksimal ataupun minimum mahar yang harus diberikan. Tetapi di dalam KHI, Kompilasi Hukum Islam, itu ada satu bab yang membahas mengenai mahar, yaitu dari pasal 30 sampai pasal 38 yang membahas mengenai tata cara tentang mahar. Dalam pasal 30 KHI itu dijelaskan bahwa setiap calon mempelai pria itu wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita, di mana jumlah, bentuk, dan jenisnya itu disepakati oleh kedua mempelai. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa jumlah besarnya mahar itu tergantung kepada masing-masing mempelainya. Saat ini tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa semakin tinggi mahar, maka semakin tinggi pula penghargaan terhadap perempuan atau calon mempelai wanita. Bisa kita lihat dalam beberapa kasus, ajang pemberian mahar tertinggi ini menjadi ajang perlombaan ataupun kebanggaan tersendiri bagi keluarga mempelai wanita yang dipublikasikan di dalam media sosial. Dalam praktik masyarakat, sebagian masyarakat itu memandang mahar sebagai simbol harga diri, tingkat pendidikan, maupun ukuran keseriusan seorang laki-laki. Misalnya, seorang perempuan yang berpendidikan ataupun dari keluarga terpandang itu sering diharapkan menerima mahar yang lebih daripada perempuan-perempuan lainnya. Akibatnya, banyak laki-laki ataupun calon mempelai pria yang menunda pernikahan ataupun yang melakukan penipuan seperti video tadi karena ketidaksanggupan dalam membayar mahar tersebut. Perbedaan yang terjadi antara norma ataupun ketetapan yang ada dengan praktik masyarakat langsung itu dapat disimpulkan bahwa bukan berarti masyarakat itu menolak akan ketentuan ataupun norma yang ada atau fikih yang ada gitu. Melainkan masyarakat itu menilai dari kacamata yang berbeda atau menafsirkan mahar tersebut di dalam bentuk budaya maupun sosial. Bisa dikatakan bahwa masyarakat itu menambahkan makna dari pengertian mahar tersebut berdasarkan budaya ataupun sosial.
sehingga adanya perbedaan budaya ataupun sosial yang mempengaruhi keberlangsungan praktik mahar tersebut. Jadi bukan semata-mata hanya karena praktik mahar ini ditolak karena bertentangan, bukan, tetapi karena melainkan adanya standar dan juga praktik sosial budaya yang terjadi. Apalagi dengan adanya media sosial, maka masyarakat itu bisa melihat berbagai hal gitu kan. Nah, terjadilah perbedaan standarisasi antara mahar dengan yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi dari hal ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya perbedaan dari norma dan juga praktik masyarakat yang dilakukan itu merupakan sebuah bentuk living fikih yang hidup di masyarakat, apalagi terutama khususnya hukum keluarga, di mana mahar yang diberikan itu tidak sesuai dengan prakteknya. Mungkin bagi beberapa orang kesederhanaan yang ia punya yaitu tadi kayak kapal feri segala macam gitu. Tapi mempelai pria lain ataupun mempelai wanita lain ataupun masyarakat lainnya tidak bisa menyamaratakan standarisasi mahar yang diberikan, misalnya ratusan juta atau bagaimanapun, karena pada dasarnya mahar yang diberikan itu adalah dalam bentuk kesederhanaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.